Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunita. Video kali ini kita masuk ke bab 12, yaitu manajemen user group. Video kali ini ada 6 poin materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada membuat user dengan user add, 2 option pada user add, 3 membuat user dengan add user, 4 membuat group, 5 menambahkan user ke group, 6 menghapus user dan group. Kita masuk ke materi pertama, yaitu membuat user dengan user add. Di sini kita pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki 2 user, di mana user pertama yaitu user yang sekarang kita pakai. Atau jika kita coba OMI, sekarang saya berada pada user Unitanis, yaitu user yang sekarang saya pakai. Selain user Unitanis, juga ada user root. Cara masuknya kita bisa ketik sudo atau su, kemudian masukkan password root. Dan perhatikan bahwa di sini sekarang telah menjadi tanda pagar, yang artinya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba WMI, maka dia akan menampilkan bahwa kita sudah login ke user root. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misal sebagai contoh, kita sedang berada di sebuah pekerjaan di mana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Dan misal kita memiliki 5 sistem engineer atau lebih dari 1, otomatis kita harus membuat user brand new untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak engineer. Nah, itu berguna untuk tracking kesalahan, dimana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal 5 orang memakai user Unitanis. Karena jika nanti ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal kita membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Sebagai contoh, user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Jika kita bisa tanya kepada engineer 2, jadi kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan konfigurasi tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat user. Di sini kita bisa exit dulu. Lalu kita bisa masuk ke home root dengan command su strip. Oke, sekarang sudah berada pada user world. Jadi sebelum kita belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada atau sudah kita buat. Kita bisa ketikkan command cat/etc/passwd. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Dimana jika kita melihat di sini terdapat user root, kemudian user daemon, user bin, sys, dan lain-lain. Tetapi user bin, user sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau otomatis dibuat by system. Jika kita perhatikan bahwa di sini terdapat no login, jadi kita tidak bisa login dengan user ini. Selain user root, jika kita scroll ke bawah, maka ada user kita, yaitu user Unitanis. Maka nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Maka kita akan coba membuat user baru. Kita clear saja. Caranya kita hanya mengetikkan command user add, kemudian nama user tersebut. Sini saya kasih nama user 2. Kita coba lihat dengan command cat/etc/passwd. Nah, di sini kita telah memiliki user 2. Oke, di sini kita akan coba login dengan user 2. Kita ketikkan su user 2. Jika sudah, kita coba komen wmi. Maka di sini terdapat bahwa kita sudah login ke user 2. Dan jika kita ingin login ke user dulu, maka komen su dan nama username. Nah, di sini kita coba su user 2 dan di sini dimintai password.
Sedangkan jika kita lihat sebelumnya, pada saat membuat user 2 itu tidak meminta password, maka di sini kita tidak bisa login. Tapi kenapa yang sebelumnya bisa login? Itu karena kita login menggunakan root. Tapi jika kita login menggunakan user, itu kita dimintai password. Nah, sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak akan bisa login. Jadi di sini kita akan coba membuat password untuk user 2. Nah, caranya kita masuk ke root. Nah, di sini kita akan coba membuat password dan menggunakan command passwd user 2. Di sini kita memasukkan password baru. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi ke user 2, ke user Unitanis. Kemudian kita masuk ke user 2. Kita bisa masukkan passwordnya. Di sini kita berhasil login dengan user 2. Mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan dari user 2 ini berbeda dengan tampilan dari user Unitanis. Kita coba cat /etc/passwd. Perhatikan bahwa di sini base-nya berbeda. Pada user Unitanis menggunakan /bin/base, sedangkan pada user 2 menggunakan /bin/sh. Itu yang membuat tampilan user 2 dan user Unitanis itu berbeda. Perbedaan lainnya itu bin sh tidak bisa untuk komplit, sedangkan bin base itu bisa. Nanti kita akan coba mengubah user 2 agar bisa ke bin base. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu option pada user app. Di sini kita coba cat /etc/password. Kita memiliki user Unitanis dan user 2. Jika pada user Unitanis selnya menggunakan /bin/base. Jika pada user 2 selnya menggunakan /bin/sl. Kita coba masuk ke user 2. Jika user 2 tampilannya seperti ini. Tapi jika bin base tampilannya seperti user Unitanis yang seperti biasa. Di video kali ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin. Oke, di sini kita bisa exit. Jadi untuk membuat user caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan command su strip. Di sini kita akan coba command user add min help. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Salah satunya yaitu min-m. Ini agar user yang kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, maka ada min-s, yaitu min cell, di mana nanti kita akan coba membuat cell yaitu /bin/base. Oke, di sini kita coba membuat usernya dan command user add min-m spasi min-s spasi min/base user 3. Sini kita bisa ketik /bin/base dan nama usernya. Di sini saya juga kasih namanya user 3. Kemudian enter. Kita cek dengan command cat /etc/passwd. Nah, di sini kita memiliki user 3 dengan selnya /bin/base. Lalu kita coba cek di directory user 3 yaitu ls/home/. Perhatikan bahwa di sini ada Unitanis dan ada juga user 3. Nah, user 2 karena selnya itu /bin/sa, jadi tidak dibuatkan home directory-nya. Kita bisa login menggunakan user 3. Perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Kita bisa cd, kemudian masuk lagi menggunakan user 3. Dan perhatikan di sini dimintai password. Sedangkan pada proses pembuatannya itu kita tidak dimintai password. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root. Jadi dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home, maka dia membutuhkan password. Kita login dulu ke root.
Lalu kita bisa ketikkan passwd 3, lalu kita bisa masukkan password untuk user 3. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa coba login menggunakan user Unitanits terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa login ke user 3. Jika kita WMI atau PWD, dan perhatikan kalau sekarang kita berada di user 3. Kita masuk ke materi membuat user dengan add user. Di materi sebelumnya kita telah membuat user dengan user add, dan materi kali ini kita akan membuat user dengan add user. Kita masuk dulu baru. Kita ketikkan su strip, lalu masukkan password rootnya. Lalu langsung saja kita akan coba membuat user dengan komen add user, kemudian nama usernya. Sini saya kasih nama user 4. Sini secara default untuk komen add user itu berarti telah membuat home directory. Sini kita dimintai membuat password untuk user 4. Kita masukkan password untuk user 4. Masukkan password yang tadi. Di sini untuk full name kita bisa isi, bisa juga tidak. Tapi jika tidak ingin mengisi, kita bisa di enter saja. Ini saya enter semua. Lalu di sini kita ketik Y. Jika sudah enter, lalu coba ls/home. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4. Jika kita coba /etc passwd, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4 dan selnya adalah /bin/base. Jadi tel tadi itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd ya. Jadi pada add user ini kita telah memiliki sel dengan /bin/base. Kemudian dia juga otomatis membuat home directory. Di sini kita coba login su user 4. Perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk ke user 4. Kita coba WMI. Perhatikan sekarang kita telah berada di user 4. Kita masuk ke materi keempat, yaitu membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal jika teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya atau permissionnya apa, user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke dalam grup yang kita buat. Dan permissionnya kita hanya akan memberikan ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan permission ke user 1 sampai 3. Kita buka Linux kita. Kita masuk ke root terlebih dahulu dan command su strip. Untuk membuat grup, kita menggunakan command group add. Ini saya kasih nama grup 1. Nah, grup 1 telah terbuat. Kita bisa cek dengan komen get/etc/group. Sini kita akan melihat apa saja grup yang sudah ada di Debian kita. Perhatikan di sini ada grup 1 dan ada grup penting juga, yaitu Unitanits. Jika teman-teman ingat, pertama kali install Debian kita diminta untuk membuat user. Nah, secara default yang kita buat itu dibuatkan grup sendiri. Dan jika teman-teman melihat bahwa di sini juga terdapat grup user 2, user 3, dan juga grup user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3. Komennya yaitu grup add grup 3. Nah, di sini sudah ada grup 3-nya. Dan kita juga bisa buat grup 2. Nah, di sini sudah ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Jadi ini cara membuat grup di Linux. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menambahkan user ke grup. Di materi kali ini kita akan membuat user masuk ke suatu grup.
Nah, sebelumnya kita akan coba belajar melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana saja. Caranya yaitu ID Unitanis. Sini saya ingin mengecek user Unitanis. Nah, di sini user Unitanis masuk ke dalam grup Unitanis CD-ROM, floppy disk, dan lain-lain. User ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain. Misalkan di sini saya ingin melihat di user 2 dengan komen ID user 2. Nah, di user 2 ini hanya masuk ke dalam grup user 2 saja. Kita coba cat /etc/group. Nah, sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 2. Kita ketik usermod min help. Oh ya, di sini kita masuk dulu ke root ya. Perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu min g atau group. Jadi untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam grup. Kemudian ada juga min a, yaitu menambahkan. Kita langsung coba saja. Kita ketikkan usermod min g. Sini kita ketikkan nama grupnya. Kemudian ketikkan nama user yang ingin kita masukkan. Kita ketik usermod min g. Oke, di sini grupnya saya kasih nama grup 2. Lalu user yang saya ingin masukkan yaitu user 2. Dan perhatikan user 2 ini telah masuk ke dalam grup 2. Kita coba cek dengan ID grup 2. Nah, ini user 2 sudah masuk ya ke dalam grup 2. Dan kita akan coba lagi masukkan user 2 ke dalam grup 2. Dan komen usermod min g grup 2 user 4. Lalu enter. Lalu di sini kita ID user 4. Sekarang user 4 juga sudah masuk ke dalam grup 2 ya. Nah, misal kita ingin menambahkan pada user 2 ini masuk grup lagi. Caranya yaitu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min a, yaitu komen usermod min a g grup 3. Di sini saya ingin menambahkan grup 3 di user 2. Lalu enter. Kita coba cek dengan komen ID user 2. Oke, di sini user 2 juga sudah masuk ke dalam grup 3. Jadi itu cara menambahkan user ke grup. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu menghapus user dan grup. Jadi untuk menghapus kita menggunakan komen userdel strip 2 kali lalu help. Perhatikan sini dapat beberapa option, salah satunya min r atau remove. Jadi min r ini menghapus home directory-nya juga ya. Jadi secara default jika kita menghapus userdel saja maka direktori user tersebut tidak terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option min r untuk menghapus home directory-nya juga. Caranya itu userdel min r user 4. Di sini saya ingin menghapus user 4. Lalu kita enter saja. Jika sudah, kita coba ls/home. Lalu enter. Nah, di sini user 4-nya akan terhapus. Sekarang kita coba untuk menghapus satu grup. Jadi, untuk menghapus grup caranya menggunakan komen grup del. Di sini saya akan menghapus grup 3. Kita enter. Kita coba cek dengan komen cat /idc/group. Lalu enter. Dan perhatikan bahwa di sini tidak ada grup 3 atau grup 3-nya sudah terhapus. Sekian materi tentang manajemen user group yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.